kalau nggak diterima sekarang nanti mungkin saya berubah pikiran loh. Karena aku sendiri juga nggak yakin dong. Iya. Suster Dewi sendiri atau mungkin ada suster lain yang punya misteri panggilan yang lebih drama apa ya apa pas lagi ngulek sambel Langsung ngapain lagi suster. Apa ini dunia ini? sambel ini buat apa? Buat apa ini? Ini hanya duniawi. Aku masuk suster. Digowo kulekan. Terus apa yang terjadi? Diundang acara kaum di. Yang Tapi undang ya sudah mulai kepikiran gitu. setelah dari live in itu kerja itu sambil kepikiran ya. Iya. Sambil nyampur obat itu sambil Roh Kudus, Roh Suster, Kudus, Roh Kudus. Salam Maria. Sambil kepikiran. Kan abdi Roh Kudus tuh. Iya. Terus dapat undangan tiba-tiba. Yo, what's up yuk? Kembali lagi bersama MK Surabaya. Salam Mamble dari Mamble Indonesia. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol tentang misinya Suster Dewi di part 1 ya. di Ghana. Katanya Katanya yang menarik lagi adalah panggilannya ini ya. Panggilan menjadi suster ini. Nah, ini khusus di part 2 ini karena panggilannya seru banget ya. Seru banget ya. Kita buka dulu dengan tanda salib. Oh iya betul. Kita buka dengan salib. Dalam nama Bapa dan Putra. 2 kali deh lali terus deh. Kita nih selalu membuka nggak pernah menutup ya sebenarnya. Mantap. Katanya Mas Yudit dan Suster Dewi ini sudah saling mengenal semenjak zaman 1945. ya. Zaman susah. Zaman susah. Zaman pra-internet ya. Ya bener ya. Internet ya masih kita harus ke warnet. Iya antri itu ya. Zaman perjuangan. Makanya ini jadikan part khusus. Betul. Karena gini. Mungkin tidak banyak suster SSPS yang latar belakangnya aktivis mahasiswa. Oh Nah, iya. salah satunya Suster Dewi ini. Mungkin di part 1 tadi Ya sudah jangan saya- suster lah. Ya jangan cuma suster. Semua Romo ya jarang. Iya kan ini lagi ngomong. Oh suster. iya, oke. Lah kok nyamber-nyamber Oh Romo. iya. Ya maksudnya apa namanya? Yang sebelum jadi suster itu adalah aktivis mahasiswa itu nggak banyak. Nah, salah satunya Suster Dewi. Saya kenalnya waktu itu masih ketua KMK UNER. Jadi kampus negeri yang sangat heterogen. Lalu mungkin juga ada gesekan-gesekan gitu. Lalu ada Suster Dewi yang waktu itu ya cukup kondang ya di mahasiswa di Surabaya itu pokoknya kenal kabeh. Lalu sempat mencicipi gabung di Komisi Kepemudaan. Lalu setelah itu baru kerja. Nah, nanti detailnya bisa diceritakan. Mungkin untuk pemirsa gambaran waktu itu ketua KMK UNER itu tahun berapa, Suster? Tahun saya semester berapa ya? 3 ya mungkin 4 enggak sudah mau malah yang zaman-zaman proposal dan skripsi sudah mau lulus malah jadi ketua KM. Enggak tahu nasib atau apa ya. Itu berarti tahun berapa? Saya mungkin 2007-an, 2006 2007. Setelah kan dulu di Klaten atau sudah di Surabaya? Saya kan ini kuliah di UNER kan karena ikut UMPTN Oh, itu kan. jadi kuliahnya langsung di Surabaya itu. Lah, kok bisa tertarik? Maksudnya kok bisa tertarik ke pergerakan mahasiswa itu loh? Itu apakah karena cita-cita ke Ghana atau gimana, Suster? Sebenarnya kan itu insting perantau ya. Oh, Orang kalau iya. kita merantau Iya. di kota lain Iya. yang beda ya itu kan
apa ya, kita akan mencari komunitas, Mencari, kan, ya. mencari kelompok, Mencari ya. teman ya. Ya, mungkin ya awal-awal kuliah sih ya sebagai mahasiswa yang baik dan benar Iya, ya. iya, iya. Kita masih belajar rajin lah, ya, sesuai dengan apa jenenge peraturan pendidikan lah ya, kita Iya, masih iya. rajin. Farmasi ya, Ya, saudara. saya di farmasi. Terus kemudian sudah mulai kenalan, sudah mulai tahu lingkungan Surabaya, kita mulai cari kelompok kan. Ya. Terus kemudian ya paling gampang kan kelompok Di kampus. kampus ya yang kita ketemu. Awalnya sih sebelum jadi ketua KMK, saya jadi ketua SKK itu hanya di farmasi aja. Fakultas Iya. ya. Karena kan kalau di UNER ini kan kampusnya 3 lokasi ya. Jadi di kampus A, B, C. ya B terus C. Itu kan C ini jauh ya, Mulyorejo. Yang lain-lain kan di daerah Gubeng. Nah, itu terus ya dari SKK ini terus akhirnya jadi ketua KMK ya, KMK se-UNER gitu. Jadi ya mungkin karena insting perantau Iya, iya. ingin dapet temen ya, ingin cari kelompok. Setelah KMK UNER lalu PPM ya atau Iya. barengan ya? PPM ya, karena jadi ketua KMK UNER terus habis itu kan Di PPM. dulu ada Forkom ya, jadi ketua KMK dari apa kampus-kampus ini kan sering diundang untuk apa sesuatu gitu, ada kegiatan. Forum Komunikasi KMK se-Surabaya. Itu dinaungi oleh PPM, Pelayanan Pastoral Mahasiswa. Ya. Dulu namanya masih Pusat Pastoral Mahasiswa. Sekarang jadi Pelayanan Pastoral Mahasiswa. Oh. Kantornya masih di Kaliwaron, rumah Ya, ngontrak rumah yang gitu. sangat Iya, sangat aktivis lah pokoknya. Rumah yang sangat Ya, aktivis. Iya, ngono. iya, iya. Ono perpuse, ono ruang rapate, wis ngono kan wis. Terus wake abu rokok, ngono asbak, wis dia sangat mahasiswa sekali. sangat mahasiswa. Ini Ya, dulu ya. ada PPM itu. Jadi ketua-ketua KMK itu gabung dalam Forkom, lalu banyak di Kaliwaron itu, yang sekarang jadi kantor yayasan ya? Yayasan. Kantor yayasan. Yayasan Yohanes Yoga Gabriel. 2. Yoga 2. Iya, Yohanes Gabriel. Nah, dulu Suster Dewi di situ ya. Yang ketua KMK-nya berapa tahun? 1 tahun kan, Satu periode. tahun, heeh. Kita 1 periode aja. Terus bantu di PPM itu ya. Iya, setelah saya selesai di ketua KMK itu kan ya akhirnya bantu di PPM ya, maksudnya juga Romo minta untuk saya dampingi ya, Iya, adiknya ya. Waktu itu Romo siapa itu? Romonya 3 waktu itu, Romo Romo Astanto, Santo, Romo Iswandir dengan Romo Eko Wiono. Eko Wiono. Jadi mereka bertiga, jadi saya bantu di situ. Jadi kalau misalnya ada kegiatan apa gitu bantu. Di waktu itu juga sempat ada kegiatan itu. Jadi ziarah ke Jogja seluruh. Itu saya sudah nggak jadi ketua KMK UNER, cuma atau saya masih jadi ketua KMK ya lupa. Pokoknya itu kegiatan seluruh mahasiswa se-Surabaya. KMK se-Surabaya ziarah ke Jogja dan mengadakan pertemuan dengan KMK se-Jogja. Iya, waktu itu ya itu event agak besar ya. Jadi saya jadi ketuanya. Jadi ya karena itu malah ya jadi akhirnya keliling-keliling ke KMK kampus-kampus se-Surabaya iya, itu. jadi Terus akhirnya kan karena kan jadi ketua harus mengkoordinasi. Iya. Ya, yang Akhirnya jadi lain-lain kenal lah. semua itu ya. Ngomong-ngomong katanya tangan kanannya Romo Astanto ya. Tangan kanan apa tangan kiri? Kayaknya orang kepercayaannya waktu itu ketuanya Romo Astanto ya waktu itu ya. Ya, Romo Astanto. Terus Romo Astanto pindah, Romo Eko Wiono. ya. Jadi kayak digilir gitu. Digilir. Tapi pas Romo Eko juga di sana juga saya maksudnya waktu itu Romo Astanto kemudian pindah ke Kalimantan. Romo Eko yang menggantikan ya, saya masih bantu. Masih tangan kanannya masih sama. Masih sama. Masih bantu di situ. Kepalanya ganti Ganti tangannya kepala. Apa seksi semerawut aja. Iya, pokoknya kuabe diurusi Kayak pokoknya. itu kayak sudah jadi rumahnya kita. Nah, lalu setelah itu, setelah pengabdian di BPM, di ujung-ujung itu lalu ketemu di Komkep itu. Nah, kok Tapi- iso ketemu di Komkep ini apa? Apa waktu itu pas ada kegiatan Ada bersama event ya. kayaknya. Antara Komkem dan PPM PPM. itu ada satu acara bersama. Aku Ya lupa. Sehingga terus akhirnya saya mulai kenal Komkem, Iya. terus mulai diajakin lah Mas Yudit kan gitu kan. Iya. Itu ada ini lah. Pokoknya ono sing bersinar titik ono langsung. Langsung. Gini melok gini. Iya. Tapi saya dulu waktu di Komkep kenal Suster Dewi itu waktu masih di KMK UNER ini. Wis Oh. ngerti Wis iki ono ngerti. iki ono mutiara iki.
Pokoknya ono sesuatu sing anu ngono wis tak incer pisan. Iya. Terus Terus ya itulah Mas Didit kayak gitu sering diajaki. Terus akhirnya ya Gabung di Komke. gabung di Komkep akhirnya. Heeh. gabung di Kongkep. Ya wis ikut aneka Ikut. kegiatan sampai yang Regio Jawa. Oh. Sampai Jadi yang Komkep. temu moderatornya. Temu moderatornya Komke Regio Jawa itu Suster Dewi ikut. Nah, waktu itu acaranya di Purwokerto. Nah, kami yang delegasi Surabaya itu ada BPM dan Komkep kan. Itu singgah di Klaten di rumahnya Suster Dewi. Itu ceritanya. Ceritanya apa terpesona dengan Terpesona. rumah di tengah sawah. Jadi singgah di situ, lalu semalam di situ ya. Heeh. Semalam. Nah, itu situ saya merasakan pagi hari Dengan di sejuk. Klaten itu terus Dikepung sawah. sampai saya tulis di Facebook ini cita-cita saya ini Wah. tinggal di pinggir sawah itu. Nah, terus ya itu kegiatan macam-macam itu Suster Dewi. Nah, di situ mulai persahabatan itu. Nah, lalu sedang Nah, setelah beraktifan. Komkep itu nggak tahu aku. Hah? Maksudnya kabarnya cuman kerja di Semarang. Oh. Di perusahaan farmasi. Boleh cerita, Suster? Ya, setelah di Komkep itu kan sudah lulus ya. Berarti kan saya harus Mulai harus- kerja. ya, karena kan saya ikut kegiatan ini ya karena Mm-mm. saya kuliah di UNER. Hmm. Ketika saya lulus berarti kan saya harus Mm-mm. mencari penghidupan. Iya, iya. Akhirnya karena waktu itu saya kebetulan PKL di Semarang ya di perusahaan farmasi. Terus habis itu ya sudah karena di sana ya sudah akhirnya bekerja di satu perusahaan farmasi gitu ya hidup normal seperti artinya ya bekerja Iya, biasa. Tetapi kan Asrama, ngekos. ngekos. Cuma kan ya karena kita sudah biasa Jiwa aktivis. ya, itu membuat tidak Di sana jadi Iya, aktivis iya, lagi. iya sempat di sana itu tapi aktivisnya kan ya kebetulan bapak kos saya itu kan Katolik, nah dia juga seneng loh. Jadi awalnya disuruh sembayangan lingkungan, ya sudahlah sembayangan lingkungan. Lama-lama disuruh aktif di paroki, lama-lama Jadi jadi DPP. dewan paroki. Aku ini maksudnya sebenarnya saya juga enggak ya pengen jadi dewan ini ya, tapi ya maksudnya memang saya merencanakan untuk waktu itu saya ya mungkin merindukan Komkep itu saya berniat untuk meninggalkan Semarang dan kembali ke sekitar sini. Iya. Jadi Di Semarang berapa tahun? di Semarang 2 tahun. 2 tahun, terus 2 tahun. mau Balik. pindah kerja. Jadi kan rencananya saya sudah melamar ke satu perusahaan farmasi di Sidoarjo ya. Saya mau istilahnya kan deket ya Surabaya, juga masih lingkungan yang saya sangat familiar. Ya. Orang-orang ya saya sudah kenal kan orang-orang Iya. OMK ini. Ya, saya sudah melalui proses itu. Jadi saya sudah tinggal masuk lah. Oh, sudah diterima di perusahaan. Sudah pengikuti tes ini kan beberapa kali ya kan. Sudah diterima sudah. Terus ya itu, apa yang terjadi? Ya muncullah itu. Apa itu? Berbelok arah itu. Tiba-tiba bukan bekerja tapi malah masuk jadi suster. Oh, tapi belum sempat kerjain di Sidoarjo itu. Belum. Jadi waktu itu kan Masih di Semarang. masih di Semarang, hanya saya sudah merasa galau-galau ya. Artinya galau-galau. Kok ada sesuatu yang Memanggil-manggil iya, ya. ini lain gitu loh, bukan kan ini. Kan kita kan kalau bekerja itu kan ya orientasinya ya Duniawi. sukses, kita punya posisi. Tapi ketika saya mendapatkan itu kok saya tidak happy seperti yang saya bayangkan dong. Berarti ini ada yang salah. Iya, ada yang salah ini. Yo rungokno ya. Iya. Duniawi buat Aku wis meninggalkan. tapi dia meninggalkan duniawi bukan untuk akhirat. Kak, untuk duniawi yang lain. Duniawi yang lain. Terus ada panggilan itu. Iya, Tapi yang ini sudah tinggal masuk yang Sidoarjo. sudah diterima. Dan sudah diterima. Masih ada waktu berapa hari itu? Nah, kebetulan waktu itu ya mungkin ya cerita saya kan pernah galau-galau terus saya telepon Romo itu. Kenapa ya? Romo siapa? Waktu itu Romo Asanto kan. Romo Asanto. Jadi kok nggak happy ya? Waktu itu pertanyaan yang pernah ditanyakan ya, saya masih ingat.
sebenarnya kamu itu pengen apa? Saya langsung terkejut ya. Ada satu teman waktu itu, teman di PPM itu melamar kerja di Semarang dan tinggal di kos saya, dan saya mengantar dia untuk, waktu itu dia mau melamar jadi dosen di Undip. Jadi saya ngantar dia tes, dia itu sangat bersemangat untuk menjadi guru. Dan saya heran ya, waktu itu kan kok ada orang yang antusias ingin jadi dosen gitu, dan dia sangat bersemangat tuh jadi dosen. Sedangkan ketika saya ditanyain, kamu pengen apa gitu, saya nggak bisa jawab pertanyaan. Mikirnya berhari-hari. Iya, kenapa itu pertanyaan gampang tuh? Pengen jadi orang kaya, pengen jadi manajer. Sebenarnya kan, ya dulu saya juga ingin jadi manajer ya, maksudnya istilahnya kayak gitulah. Tapi kok itu kan pertanyaan sudah ada ya, sebenarnya gampang untuk dijawab. Tapi itu menjadi istilahnya, ya terpikirkan berapa hari dan saya nggak bisa jawab. Gitu. Akhirnya curhat lagi, terus saya ya waktu itu curhat lagi ke Romo, tuh kok nggak bisa jawab pertanyaan itu ya, aku juga nggak tahu aku tuh pengen apa, aku bilang gitu. Ya itu, terus Romo nggak tahu, tiba-tiba muncul, apa kamu pengen jadi suster? Terus tiba-tiba, loh mosok sih, aku bilang gitu tuh, kayak kok enggak banget ya. Itu langsung nolak waktu itu? Waktu Romo ngomong gitu itu ya, langsung? Awalnya aku juga, kayaknya kok enggak banget ya, ini bukan aku banget ya. Iya. Tapi terus akhirnya Romo, ya nggak apa-apa tuh, coba aja, maksudnya kan ya namanya live in ya. Ditawari langsung untuk live in? Iya, nggak tahu waktu itu Romo bilang, apa tak carikan tempat live in gitu kan. Terus enggak, aku mau nanti aja gitu. Waktu itu sudah nyebut SSPS belum? Belum, dia juga enggak cuma live in gitu, nanti saya carikan gitu. Tapi saya enggak, aku bilang gitu. Tapi aku cerita sama temenku ini ya, Elsa itu kan dia itu. Elsa ya. Iya, Mas Didit kan pasti ingat. Iya. Ya, jadi dia itu teman saya di farmasi UNER ya. Jadi sekarang dia waktu itu juga sedang sekolah S2 karena dia mau jadi dosen kan. Ya, terus habis itu malah dia dan kan dia anak tunggal. Jadi bapak ibunya yang ribut nyarikan saya tempat live. Karena kenapa kok ribut? Karena kan Elsa ini cerita ke orang jadi kayak berantai gitu kalau aku ingin live in ke susteran. Nah, di Batu itu sebenarnya kan banyak biara ya. Iya. Papa mamanya tinggal di Batu. Elsa ini kan dari Batu. Jadi papa mamanya itu tinggal di Batu. Sudah tahu kok yang dicarikan itu. SSPS. Jadi ikut mencarikan. Iya, dan aku sampai dijemput di terminal Batu. Aku naik bis ke sana itu. Terus habis itu dijemput terminal Batu. Yang nganterkan itu orang tuanya Elsa. Jadi bukan nganterkan anaknya, nganterkan aku. Sing daftarno sapa? Ya mereka, maksudnya mereka waktu itu. Aku belum kepikiran daftar karena memang itu nggak ada ya. Nggak ada keinginan. Live in itu ada jadwalnya enggak atau spontan gitu aja? Enggak sih, spontan. Terus mereka malah yang istilahnya minta izin kan ke suster, boleh nggak ada yang live in gitu. Jadi aku cuma tahu aku datang tok. Jadi aku nggak. Itu sudah lepas dari yang Semarang? Belum, aku masih kerja. Jadi memang ya masih kerja wong kita ya. Ya memang. Berarti Sabtu Minggu itu? Aku waktu itu cuti kan kita ambil dapat cuti ya. tahunan kan. Berapa hari ya? 5 hari. Wih. Aku ngambil cuti khusus ya. Itu sudah bulat atau masih ragu-ragu waktu live in itu mergo ragu-ragu ya, karena ragu-ragu jajal. Ya karena aku nggak bisa jawab pertanyaan itu. Kamu mau apa yang kamu inginkan? Itu sebenarnya ya rodok rohani iya, Yesus tuh ya. Iya. Terus dia selalu tanya toh apa yang kamu inginkan. Ya itu, terus di situ aku live in. Berarti itu live in-nya di SSPS Batu ya. Berarti misalnya di Alma gitu tiba-tiba dari Alma gitu ya. Apa akhirnya memutuskan oke aku masuk SSPS gitu. Itu karena begini. Waktu itu kok ya kebetulan aku kan live in di novisiat. Tapi waktu itu ada pertemuan istilahnya para suster gitu, sedang ada rapat atau pertemuan apa yang ada satu suster, aku lupa dari Filipina atau dari Polandia ya, pokoknya datang untuk jadi narasumber gitu. Nah, dalam suatu acara kayak ada kan namanya kami di biara itu rekreasi pentasan nih apa ya, pokoknya pas kalau penutup acara yang serius biasanya ada acara yang guyon-guyon gitu. Terus saya diajak gitu kan. Terus aku ya waktu itu saat itu kan sudah muncul ini ya, kok SSPS ini kan
macem-macem ya. Apa? Terus orang boleh tertawa ya. Oh, Kita iya. boleh tertawa. Terus ini datang dari mana? Dan dulu bayangan saya kan memang apa ya? Aduh, aku naik suster yang aku sedemikian aktif, tiba-tiba kamu harus diam kontemplatif Tidak gitu. bisa. Ya. Tapi kalau yang Ternyata SOS suasananya iya, saya lain. nggak begitu. Heeh. Iya, jadi waktu itu saya sudah mulai Langsung wis iki. Iya, saya terpikir langsung itu Itu masih live in itu. masih live in. Tapi yo waktu ditanya gimana mau mesti kan gitu kalau kita live in. Ya melamar enggak, aku nggak melamar, aku bilang gitu. Oh. Nggak melamar ya, aku habis ini balik kerja lagi. Terus Aku live cuma in berapa hari? 5 hari. 5 hari. Pulang Semarang, kerja pulang, lagi. ya, kerja lagi seperti biasa. Terus berapa bulan itu? Itu ya agak lama sih setelah itu, beberapa bulan, mungkin 3 apa 4 bulan. Habis Terus itu, apa yang terjadi? diundang acara kaum di. Yang Tapi undang- ya sudah mulai kepikiran gitu. Setelah dari live in itu kerja itu sambil kepikiran ya. Iya. Sambil nyampur obat itu sambil Roh Kudus, Roh Suster, Kudus, Roh Kudus. Salam Maria. Sambil kepikiran. Kan abdi Roh Kudus tuh. Iya. Terus dapat undangan tiba-tiba. Jadi ada satu suster ini apa jenisnya ya Diundang untuk datang ke Datang acara aja, kaul. lihat gitu ya. Iya, kamu pengen lihat kalau cuman suster- lihat tok ngono ya. Iya. Kalau Suster kaul itu itu seperti apa gitu kan. Terus tak pikir ya boleh lah. ya kenapa enggak lah, maksudnya Iya. supaya tahu aja sih. Cuman sehari gitu Ya, ya. lagian cuma sehari kan. Jadi saya datang lah di acara kaul itu kan pas itu Berangkat. kayaknya Sabtu Minggu gitu loh. Sabtu jadi, Minggu. Bisa. Jadi kan ya bisa lah kan ini. Sabtu berangkat dari Semarang, nyepur. Terus kan tengah malam kan, jadi kan tetap paginya bisa kerja kan. Nanti pagi sudah sampai. Itu rencana tuh manusia itu ya. Rencana manusia gitu berangkat. Pulang ya wes, nah kita kerja lagi. Iya. Itu rencana manusia. Kan sambil apa jenis? Ya sambil refreshing tuh ya. Iya. Lumayan nang Surabaya Healing, meneh ya toh. Di sini di RKC. Di RKC. Terus datang acara. Waktu itu ya Nginepnya di nginepnya di asramanya. RKZ? Karyawan, Iya, karyawan. karyawan dan Oh. sama anak-anak ini mahasiswa. Heeh. Ya waktu itu ya biasa datang gitu. Terus ya saya duduk di balkon kapalnya RKZ. Sebagai penonton Iya, ya. penonton. Heeh. Nah, biasanya di SSPS tuh kalau kaul itu ada, kalau kaul kekal ada misi perutusan kan. Oh, dibacakan iya. suster A ke Kamu Ghana diutus, misalnya. Ya, jadi waktu itu pas itu aku langsung kayak piye gitu loh. Langsung tiba-tiba kayak ada sesuatu ngono. Piye gitu waktu itu wes sudah mulai ini wes. Apa itu? Kayak ya wis ngono. Terus aku ya lupa persisnya. Pokoknya aku ingat hari itu aku menyerahkan amplop lamaran. Loh, di situ juga. Lo kan nggak menyiapkan. Ya, aku lupa waktu itu piye gitu. Pokoknya aku ingat itu aku menyerahkan amplop itu sebelum aku pulang ke Semarang. Oh. Ke suster itu. Suster itu sempat kan bilang, "Loh, nggak perlu sekarang. Kamu kan di sini kan hanya istilahnya untuk Menghadiri acara. Menghadiri acara. nanti Pinter susternya gue, pinter. aja. Nanti pembukaannya masih September. Kan September itu bulan Juli ya. acaranya Juli. Kalau mau daftar nanti Nah, September. September. Jadi ya nanti aja menyerahkan. Tapi pas suster mau pulang ke Semarang tiba-tiba Sudah, nyerahkan iya, itu. sudah bilang, suster kalau nggak diterima sekarang nanti mungkin saya berubah pikiran loh. Karena aku sendiri juga nggak yakin dong. Iya. Karena ini kereta sudah menunggu nih. Iya. Saya berubah pikiran. Besok kerja nih. Besok kerja ini. Mungkin ya kayak gitu. Terus diterima surat lamarannya. Ya diterima terus diterima. Nah, waktu aku kembali itu kan aku juga proses. Semakin kencang itu Ya, ya. dan aku proses masuk untuk mau pindah kerja ini, rekrutmen di perusahaan baru. Jadi waktu itu belum deal. Aku diterima di sana. Lah kok pas itu waktu itu tiba-tiba HP saya tuh rusak. Kan zaman dulu Nokia ya HP-nya. Iya. Nah, Nokia itu harus dimasukkan, kalau kita rusak harus masuk service center itu loh ya. Nah, pokoknya pas aku repot gitu, dia harus nginep di sana dan sampai hampir 1 minggu itu aku nggak sempet ngambil gitu loh karena pas kerjaan repot. HP-nya ditaruh di servis di Semarang. Semarang. Jadi pas itu aku diterima kerja itu
perusahaannya ini nelpon ke Oh. HP. HP-ku, HP-ku ini kan bahwa kamu diterima kerja gitu kan. Iya, iya. Karena aku sudah nunggu setelah proses rekrutmen ini kok nggak ada kabar ya. Berarti mungkin aku Ternyata gagal. sudah ngubungi Sudah. lewat HP yang rusak itu. Sampai Tuhan bekerja lewat Nokia. aku ya nggak buka email apa ya dulu kan. Iya, iya, ya. email. Jadi teman-temanku itu yang apa jenisnya, aku kan punya beberapa teman yang kerja di sana kan sebenarnya kan. Mereka juga sudah tahu kalau ini diterima. Iya, jadi ini loh Kok? kan mereka tahu toh ini lulusan UNER Benar. gitu kan. Ini loh cari anak temanmu yang ini diterima. Jadi mereka itu semua kontak aku lewat HP email, yang elek. HP. Kok ya pas rusak, Pas Iya. rusak. servisan seminggu. Lah Wih, itu ya waktu-waktu itu ya yang waktu aku sudah aku nggak diterima. Ya wis lah berarti ya mungkin jalanku ke suster merasa Jalan. ya ampun. terus ada kan bener-bener. HP rusak itu kan. Heeh. Terus habis itu HP ku hidup ya apa jenisnya? Yang Ternyata perusahaan itu kan ngirim toh. Terus habis itu ya wes tak telepon balik. Terus aku bilang nggak tahu gimana waktu itu aku bilang saya sudah diterima kerja di tempat lain gitu kan. Ya susteran itu tempat lain. ya ampun. Tapi yang perusahaannya itu ngotot banget gitu loh bahwa kamu digaji Nah. berapa sih di sana. Wih. Sampai kayak Digaji. artinya Tak lebih. iya. Maksudnya kerja nang kene tak iya, lebih. maksudnya dia menawarkan bahwa di sini itu karirmu akan baik gitulah istilahnya. Ini Tapi loh perusahaan baik dan karirmu akan baik di sini. Waduh. Dan memang itu perusahaan yang baik ya. Dan Iya. saya tahu di situ apa istilahnya ya menjanjikan lah nek merinding. untuk karir itu menjanji. Saya sempat waktu itu ketika saya bilang, wes enggak lah mungkin. Aku kan bilang loh, kapan lalu saya tunggu kok enggak hubungi. Loh, saya sudah ngubungi. Iya dia bilang udah HP, oh iya HP ku rusak. Tapi setelah saya ngambil keputusan tidak itu, bahkan dia sampai gini loh, pikiran dulu sampai 1 minggu. Nanti Ya ampun. saya telepon lagi gitu. Baru iki lho perusahaan sampai ngemis nang karyawan nih lho. Akhirnya gitu, terus aku bilang, ya enggak lah aku bilang gitu. Tapi habis itu aku ya stres juga. Sudah, waktu jawab saya kerja di tempat lain itu wis pasti dari SSPS itu. Itu belum diterima juga. Jadi, Makanya itu mesti. wih semangat gitu. Padahal di SSPS itu belum dijawab, kamu diterima saya. Itu masih Juli juga. Ya iya sekitar Juli Agustus. Jadi menolak yang sudah ngemis-ngemis ini perusahaan ini Untuk yang untuk sesuatu yang juga belum ada jawaban. Saya kerja di tempat lain. Tempat lain. nggak jelas banget. Yang karirnya belum tentu jelas ini. Itu juga loh. Tapi habis itu aku ya stres juga waktu itu sampai itu. Kok aku Kok nolak iki? iya. Tapi yo waktu itu sampai apa ya? Terus Sampai nunggu di Semarang maksudnya mau pulang dulu atau? kan waktu itu kan nggak bisa toh nek kita di perusahaan kan nggak bisa langsung keluar ya, harus 1 bulan sebelumnya. Harus kan. iya. Jadi ya waktu itu ya sudah saya proses resign kan dari tempat kerja. Kan kantorku udah heboh ya. Wow. Maksudnya mereka kan nggak tahu aku mau masuk suster. Aku bilang aku sudah diterima lah di tempat lain gitu. Iya. Jadi kan ya itu tadi ceritanya sebenarnya sih saya juga nanti nek aku masuk suster ya belum tentu. Iya. Nanti nek aku angkat koper dalam waktu Iya. makanya biar Ya nggak ampun. malu sedikit tuh mungkin orang yang tahu Iya. karena bukan aku banget kan. Terus akhirnya kepastian diterima di SSPS itu bulan apa? Kayaknya ya deket-deket penerimaan itu Oh, September. Berarti September itu. keluar dulu, nggak ada kerjaan, Resign baru dulu. nunggu. Heeh. Nunggunya di mana? Di Klaten. Ya waktu itu kan dari proses keluar itu terus mungkin kira-kira ya masih Sebulan ya. ya sebelum diterima itu. Tapi kan sudah dikabari dulu kan sebelum saya benar-benar ya itu sambil nunggu apakah diterima Diterima apa apa enggak. Ya itu melepaskan yang pasti untuk yang tidak Itu yang pasti. Sidoarjo geger itu. Mereka- HRD-nya dipecat paling. Kamu gimana ngerekrut satu aja nggak bisa-bisa. mereka kan ya Interbat loh Sidoarjo loh, perusahaan besar loh. ya itulah apa ya melepaskan saya ya pasti yang tidak pasti itu. Pasal lawannya Gusti Allah ini. Tapi sudah dikabari dari SSPS ya diterima, tapi masih belum masuk gitu ya.
waktu saya melepaskan itu ya saya juga belum pasti ya, maksudnya belum pasti masuk. Antara belum pasti masuk dan belum pasti bertahan lama. Iya. Antara dua itu, karena kan kalau di SPS ini kita akan jalani masa itu aspiran dulu 6 bulan kan. Jadi aspiran itu ya dari bebas banget ya. Jadi sambil kayak lihat-lihat gitu loh, kira-kira saya ini enggak sih. Aspiran tuh bisa suatu saat keluar ya? Bisa, kamu aspiran 2 hari keluar juga enggak apa-apa. Nah, saya itu mungkin dalam pikiran saya, ya mungkin dalam seminggu ini bisa ya, maksudnya bisa saya seminggu ini angkat koper ya. Iya, keluar. Iya, tapi kan makanya saya juga nggak pengen cerita ke banyak orang ya, karena kan nanti kalau keluar biar nggak malu rame lah. Ya, berarti aspiran itu September itu? Iya. 2011. 2011. Aspiran 6 bulan lancar. Iya, 6 bulan terus masuk postulan. Terus ya setelah itu kok ya begitu saja sampai tahun sampai kalau pertama itu loh. Loh, aku kok tiba-tiba sudah aspiran 6 bulan, postulan? Postulannya itu 1,5 tahun. 1,5 tahun, terus novice 2 tahun. Itu semua di Surabaya? Enggak, postulannya di Malang, terus novice-nya di Batu waktu itu. Ke tempat aku yang daftar live-in pertama itu ya, ya ampun. Berarti 3 tahun? 4 tahun. 4 tahun. 6 bulan tambah 1,5 tahun, tambah 2 tahun. Ya, kan? 4 tahun tuh langsung kaul pertama? Kaul pertama. Kaul pertama itu kayak apa? Kayak mengikatkan diri? Kalau kaul pertama itu kan kita mengikrarkan ya, kita sudah jadi anggota SSPS, tapi nanti kan setiap tahun saya akan, pembaruan. Pembaruan. Jadi, oh iya, apakah saya masih pengen lanjut ya, dari pihak kongregasi SPS juga melihatkan apakah ini masih oke ya untuk menjadi ya SSPS. Kan setiap tahun saya membaharui begitu. 4 tahun ini yang kita lost kontak itu ya? 2011 kan sampai tidak ada HP. Iya ya. Oh, nggak boleh pegang HP ya? Waktu itu kan kalau sebenarnya si aspiran itu sudah kita masih boleh pakai HP ya 6 bulan itu. Cuma aku tuh malas mendengarkan pertanyaan orang. Kamu di mana? Iya. Terus kenapa? Ya ini salah satunya Romulus ini kita ngomong di orang. Sehingga aku ditanyai orang, aku malas menjawab pertanyaannya orang. Tapi keluarga taunya sudah diterima atau masih rencana? Rencana itu kan sudah harus ngomong ya keluarga ya, nanti pupus shock lah. Jadi kalau pas orang tua ya mereka nggak, ya jelas nggak mengizinkan lah. Karena kakaknya 2 orang itu dokter semua ya, Mas sama Mbak ya. Dokter semua. Terus Suster Dewi ini anak terakhir farmasi. Harapannya ya meneruskan jejak itu ya. Lah, ngabarinnya kapan? Ngabari orang tua? Ya sebenarnya pas live-in itu kan mereka juga udah tahu ya. Sebenarnya saya tuh cerita sama kakak saya kan. Terus dia yang cerita ke aku, nggak berani cerita ke orang tua aku. Ya ampun. Iya, saya nggak berani. Kuat aku. ya. Karena kan ini sama sekali tidak pernah ada dalam bayangan. Dalam satu kata pun kan. Iya. Tadi kan Suster cerita keluarganya keluarga Katolik yang biasa-biasa. Iya, jadi karena keluarga besar saya itu keluarga Muslim. Oh iya. Kan, jadi bapak saya Katolik karena dia pernah ikut keluarga lain yang Katolik gitu. Sehingga kan bukan dia asli Katolik ya. Ibu saya Katolik karena menikah dengan bapak saya. Jadi keluarga besarnya kan keluarga Muslim. Iya itu. Jadi itu sama sekali tidak terbayangkan. Tidak familiar untuk mereka hidup seperti kita keluarga Katolik biasa lah ya wis misa seminggu sekali, misa inilah apalah ya itu. Tapi untuk jadi terus tidak ada dalam akhirnya yang cerita kakak. Aku nggak berani ngomong. Terus kakakku yang cerita. Apa tanggapannya? Ya jelas gak setuju lah. Dia nggak setuju, terus ya cukup saya cukup berdebat lama, bahkan nenek saya yang serumah itu sampai nggak mau bicara. Dicotak ya. Karena kan gini, nggak mau bicara pas aku pulang itu libur ya, sebelum aku masuk ke biara itu, karena
apa ya, untuk dia kan juga backgroundnya muslim ya dulu, tapi terus jadi Katolik. Cuma kan ya Katolik KTP-KTP-an ya, jadi bagi mereka kalau tidak menikah itu kan nggak wajar tuh. Bagaimana nanti kata masyarakat, bagaimana kata orang, kata keluarga besar ya, karena kan kami kayak di keluarga muslim itu ya akan berkumpul setiap tahun gitu loh. Bayangkan nek kamu anakmu tiba-tiba suster terus ditanyai, itu juga istilahnya untuk mereka kan tekanan lah itu. Tekanan dari masyarakat ya. Itu juga, jadi waktu itu ya sempat sampai dicotak. Dicotak. Tapi waktu kaul pertama keluarga datang. Iya, mereka datang. Jadi setiap kali waktu saya juga masih postulan novis kan ada penerimaan mereka datang. Cuma ya setiap datang menangis itu. Terus menangis yo, kenapa kamu? Antara menangis bahagia sambil menangis sedih. Iya. Aku bilang mesti kok menangis gak usah datang. Nenek juga datang, nenek? Enggak. Iya, dia sampai lama baru bisa menerima ya bahwa ya sudah, pada dia nenek yang tinggal di rumah saya ya istilahnya. Sampai lama baru saya mau masuk novis itu baru 2 tahunan berarti baru bisa menerima. Kan ibu saya dimarahi tuh, kamu kok membiarkan anakmu jadi orang aneh. Jadi orang aneh. Jadi orang aneh yang tidak menikah itu. Hidup selibat. Gitu, ya enggak, ya hidup selibat itu kan mereka enggak kalau bahasa Jawa umur wate uang gitu. Iya kan. Iya. Tadi yang mengapa memilih SSPS-nya sudah terjawab ya, karena ya menjumpai suasana yang nggak dibayangkan. Kalau yang dibayangkan Suster Dewi kan biarawati itu ya yang alim, yang bertapa, doa terus salam Maria. Waktu di SSPS ternyata ada dimensi itu yang ya rekreasi, ketawa-ketawa, menyenangkan lah. Lalu yaitu dukungan keluarga agak geronjal-geronjal. Terus dari kaul pertama ke Ghana itu berapa tahun itu? Saya mau masuk kaul ketiga, jadi 2 tahun. 2 tahun saya setelah kaul pertama saya bekerja di RKZ kan. 2 tahun, kemudian ya itu mau masuk tahun ketiga itu saya dikirim ke Ghana. Saya tahunya itu kayaknya sudah kaul pertama ya. Tak undang loh dengan Romo Cuncun juga. Waktu itu kan Romo Komukepnya Romo Cuncun. Jadi waktu itu saya undang Mas Yudit, tak undang. Terus pas itu kayak sakit sama. Iya. Gak bisa datang. 2015 saya sudah jadi komika nasional, Suster. Kompas TV. Mungkin kita jadi. Sebenarnya saya alasan sakit aja padahal. Karena job-joban mungkin. Iya. Dia ingat zaman susah dulu. Iya. Karena kan 2014 Kompas TV, terus 2015 pas laris-laris sih. Nah, itu mengalir. Pas Suster kaul pertama. Iya, mungkin alasan. 2016. Tapi waktu itu shock loh aku krungu, wih, Suster Dewi ya ampun. Tapi Romo waktu itu datang loh. Romo Cuncun ya. Iya, dia enggak datang pas misalnya, tapi sore-sore itu dia datang. Dia datang khusus, iya, dan itu juga mengharukan ya untuk saya. Waktu kaul kekal itu, saya sama Romo Cuncun juga diundang ya, tapi online. Itu saya nonton live itu berbes milih aku, ya ampun. Suster Dewi. Foto-foto lawasi tak deloki. Ya ampun. Kaul kekalnya tahun 2021. Tahun kemarin ya. Jadi 2020 saya pulang dari Ghana, terus persiapan kaul kekal 9 bulan. Ya, terus habis itu. Kaul kekal itu berarti tidak ada pembaruan tiap tahun itu? Enggak, jadi udah selama-lamanya ya. Jadi kalau kaul kekal itu kan prosesnya kita sudah apa istilahnya ya? Iya, mengikatkan diri selama-lamanya, terus kita ada retret 30 hari penuh. Ya, terus dari kongregasi juga lihat apa ya? Share riwayat kita sejak pertama kita masuk. Jadi ya itu, terus kemudian ya sudah, berarti nggak ada pembaharuan lagi, sudah selama-lamanya jadi anggota SSPS. Mantap. Itu ya namanya misteri panggilan ya. Misteri ilahi. Penuh keruwetan.
sudah kerja enak, sudah Iya, toh. duniawi tercukupi, tiba-tiba ditanya kamu pingin apa, nggak tahu. Enggak tahu. Bingung. Blank. Terus kayak apa gajiku ini? Padha kowe ning Ghana iki lho. Aku duwe duit tapi kayak kayak apa? Harus dituku. Apa artinya hidup ini? Apa? Ya, ya. Apa pesan imane wis iku lah, iku wis pesan iman. Wis terlalu. Nah, itu. Terakhir pesan sponsor juga nggak apa-apa, Ustaz. Apa ya, memaknai panggilan tuh ya boleh Suster Dewi memaknai panggilan Suster Dewi sendiri, atau mungkin ada suster lain yang punya misteri panggilan yang lebih drama apa ya, apa pas lagi ngulek sambel Langsung ngapain aku suster. ngulek? Apa ini dunia ini? Ngulek sambel ini buat apa? Buat apa ini? Ini hanya duniawi. Ya. Aku masuk suster. Digowo kulekan. Apa mungkin memaknai panggilan tuh? Ya mungkin ya apa ya istilahnya, kesetiaan itu hanya bisa dihidupi per hari ya. Kita nggak bisa tahu apa yang terjadi besok ya. Mungkin tadi karena sudah bertobat di Ghana tadi. Iya, iya. Apa yang terjadi esok itu kita nggak tahu. Jadi hari ini ya hari ini. Besok ya hari ini yang setia, baru. besok Iya. setia terus Iya, gitu ya. Jadi kalau ada suster yang pesen ke kami yang muda itu, kalau misalnya kamu masuk, saya di dalam peti kamu masih pakai jubah SSPS, berarti saat itulah apa istilahnya kamu benar-benar sudah teruji gitu loh. Karena sampai Ya ampun. titik terakhir pun kamu ya masih nggak tahu kan. Ujiannya Iya. sampai hari Ya, terakhir. jadi kalau kamu terakhir kamu istilahnya berbaring di dalam peti dengan jubah SSPS ya berarti kamu sudah Sudah lulus. ya lulus. Itu saat terakhir kamu lulus. Jadi bukan usia kaul kekalnya Bukan, berapa. Iya, jadi bukan dan apa ya, pilihan hidup itu menurut saya ya bukan karena hidup menjadi suster itu lebih baik daripada hidup menjadi awam ya. Artinya ini lebih baik dari yang tidak baik. Tetapi dua-duanya itu sama-sama baik. Dua-duanya saya selalu mengatakan bahwa bukan saya tidak bahagia kalau saya jadi awam ya daripada saya jadi suster. Saya pun juga happy ya, mungkin Mas Yudi juga tahu ya, dulu saya happy juga. Atau mungkin apakah hidup jadi awam itu lebih susah daripada hidup jadi suster? Ya bodoh-bodoh susah ya. Ya cuma diceritakan aja. Artinya gini, semua itu ada happy-nya, ada sulitnya, ada salibnya. Ya, tetapi ketika dimana kamu akan lebih happy dari yang paling happy dan kamu lebih bisa bertahan dari yang paling sulit, ya pilihlah itu. Karena ya semua pasti ada sulitnya ya, tetapi ketika kamu masih bisa bertahan dari yang paling sulit itu, ya berarti di situ tempat. Dan ya jangan pernah nanti merasa bahwa misalnya ada panggilan ya tadi, jangan pernah sampai merasa bahwa oh ya saya yakin itu saya nggak akan pernah ya. Ya sampai itu tadi kamu terbaring di dalam. Untuk teman-teman yang mau jadi suster mungkin sama kayak ini loh, suster, kayak panggilan hidup berkeluarga kan juga harian, komitmennya itu setianya itu harian, tiap bukan hari. bukan jangka panjang sing. Bukan aku nanti bersamamu sampai 10 tahun ndak. Ya wis, ini hari ini bersamamu, besok bersamamu terus. Tiap hari. Mungkin juga yang panggilan hidup selibat juga begitu. Mantap. Ya, karena kita abdi Roh Kudus, pesannya adalah ya mohonkan Roh Kudus setiap hari supaya setia hari ini. Ya. Mantap. Ya, hari ini saja. Hari ini aja. Besok minta lagi. Pagi-pagi. Saya Ya minta ampun. setia hari ini. Ya. Kalau ada yang mau jadi live in dulu, boleh. Ada yang mau kayak pertanyaan yang tidak terjawab. Oh, yes. Biasanya itu banyak cewek-cewek itu yang tiap malam nangis tanpa sebab. Itu perlu diselidiki. Ya, artinya apa ya? Kadang-kadang itu butuh teman bicara ya. Ya tidak selalu menangis tanpa sebab itu jadi suster. Tapi aku nangis suster. Aku dulu praktisnya gini sih, maksudnya ini tadi cerita lagi.
apa lebih baik kita nyoba jadi suster dulu toh. Nanti kalau bukan ya sudahlah kita menikah toh. Karena nggak bisa langsung menikah dulu. Iya, habis itu iya. coba jadi Gak mungkin mencoba jadi menikah dulu tuh. Iya, kayaknya betul, begitu. betul. Betul, betul. Masuk akal, masuk akal. Iya toh, kan nggak mungkin aku nyoba Betul, menikah betul. dulu terus habis itu nyoba jadi Tapi Betul ya. gini. Betul, betul. Livin. Lah ngono aku tak mau bu seminari ya bisa Iya, ya. coba livin Betul ya. dulu kan bisa. 2 jam ngono. Iki jenenge Kali- kegiatan iki jenenge. Kunjungan nih, kunjungan. Apa? Apakah suster merasa bisa curhat ke Romo waktu itu, Romo Astanto itu privilege yang tidak dimiliki oleh orang lain atau enggak juga sih. Enggak Semua juga ya? orang juga bisa. Artinya yang ya, penting teman bicara gitu ya? artinya saya juga enggak pernah ada konsultasi sesi langsung tentang yang berturut-turut gitu. Artinya ya hanya saat itu dan saya ingatnya ya hanya pembicaraan itu aja dan langsung sudah selesai. Jadi memang kadang-kadang sesuatu itu tidak perlu direncanakan ya dan saya rasa ya Tuhan Allah itu Padahal mungkin Romo Astanto itu maksudnya bukan pertanyaan reflektif. Bukan. ya, Kowe tapi pingin kan apa? biasa. Apa? Ya pertanyaannya biasa, Iya. biasanya juga tanya. Ya, misalnya Romo Luis ya biasanya tanya, "Kowe pengen apa?" Ya biasa jawab, tapi pada saat itu Kayak tercekat dulu ya, iya, kayak enggak tahu pada Apa saat ya? itu aja. Kan kadang-kadang ya mungkin ya pesan rohani-rohaninya. iya Ya Tuhan Allah kan begitu tuh. Mungkin biasanya juga ikutlah aku ya, tapi pada saat itu ikutlah aku ya langsung ikut. Ya. Biasanya juga setiap hari ikutlah aku ya Iya, biasa iya. aja. Tapi pas hari itu pas koyok Pas rasanya koyok. langsung wuts. Iya. Tapi sebelumnya Tuhan bekerja lewat Nokia rusak itu. Nah, betul. Ya, Betul. Kalau Nokia itu nggak rusak, ya mungkin aku kamu sudah kerja di Sidoarjo. Mungkin Romo Astanto itu lu juga lagi sibuk. Dia itu kan geleme apa sih maksudnya? Nah, itu Ah. aslinya dia itu gak ada maksud apa-apa sih. Ya, nggak ada mungkin ya, nggak ada dia juga nggak tahu. Mungkin sampai saat ini dia juga bingung kok bisa ya. bisa ya pertanyaan itu Iya. membuat hidup orang berubah. Sesuk ini takut mbek KBR nom ning kono. Kamu mau Karena saya ingat Romo itu pernah dulu, pas saya tahun keberapa itu dia bilang, "Loh, tak Gitu. pikir kamu iya." Nah, Dia sendiri juga, "Loh, kamu masih di situ." Iya, Masih iya. masih di situ gitu. Nah, ya itu loh. Itu ya maksudnya pertanyaan yang sama toh. Makanya bener toh kalau HP-nya dimatikan itu untuk menghindari pertanyaan orang-orang. pertanyaan orang-orang. Males menjawab. Iya, lelah menjelaskan betul. Karena orang juga Enggak. kadang-kadang mereka tidak mengerti sampai kamu mengalaminya sendiri. Mantap. Itu ya teman-teman kalau mau live in di SSPS Iya, iya. bisa mari, datang ke RKZ. Ya, cari saya. Wes. Sister Dewi. Cari saya. Nanti Sister Dewi mau bantu di pastoral kaderisasi juga. Ngeri, mantap, Karena- terima kasih. Iya, punya Punya pengalaman background iya pergerakan bersama mahasiswa. orang muda, mahasiswa. Mantap. Iya, siapa tahu ada yang galau-galau. Ah, itu. itu. Banyak, suster banyak. Spesialisasi orang galau tuh. Iya. Menganalisa hidup sendiri nangis. Biasa. Menganalisa hidup masyarakat nangis. Padahal masyarakat itu gede. Gak ada hubungannya. udah. Enggak ada hubungannya padahal nangis. Kayaknya sudah panjang sekali videonya. Dan ya merinding ya. Merinding. Misteri Ini part panggilan. kedua. Untuk teman-teman yang merasa punya panggilan, telepon Romo Astanto itu. Loh, masih ada tuh? Masih Oh iya, takut aku ya ini gak on. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Follow juga Instagramnya SSPS ada nggak? Ada dong. Apa? Ya, nanti follow Instagram saya dulu. Oh iya. Nanti supaya Iya, supaya iya, kan iya. apa artinya ada yang Iya. teman untuk cerita-cerita. DM. Ya, DM. kan gitu, DM dulu. mungkin menunjukkan rute ke Batu itu. Nah, itu ya. Naik bis, turun terminal Batu. Sama, dikenal no orang tuanya temennya. Iya, orang tuanya Elsa Supaya itu. diantar ke pintu biara. Iya. Nanti dijemput orang tuanya Elsa, diantar ke. Nah, 5 hari juga bisa ya. 5 hari Sama. bisa. Ambil cuti dulu. 6 bulan bisa 6 bulan. 6 bulan itu yang ini Nyoba. aspiran. Bisa Aspiran. sendirian deh. Oke, itu aja teman-teman. Apa ya tadi Apa? Instagram? Iya, itu apa? Instagram Dewi Instagram. SSPS. Dewi SSPS. Facebooknya masih pakai nama dunia ya, Yuliana Kristiani Dewi. Nama dunia. Nama dunia. Kalau yang IG-nya Dewi SSPS. SSPS sudah nama
ini. Wah, ilahi. Bisa DM dulu ya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @Surabaya. Juga masuk ke Discord kita supaya kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, itu saja teman-teman. Dan sampai jumpa. Ya, kalau mau ke tahun rohani juga bisa. Iya, dah. Naik motor dari sini. Ya ikut dewe ae, enggak usah. Ya. Makasih. Terima kasih. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap.